Hi everyone. There's a lot of questions and a little time, so I will start by going down the list and hopefully we can get through as many of them, if not all of them. Terjemahkannya. Will lockup P be included in the circulating supply or not? Apakah P yang dikunci akan dimasukkan ke dalam supply yang beredar atau tidak? Will there be a place in the app to see how much of the total supply is still available for mining? Akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak dari total pasokan yang masih tersedia untuk penambangan? Will the lockups have a countdown timer Pioneer can refer to in order to how much time the lockup will be in effect for? Apakah penguncian memiliki penghitung waktu mundur yang dapat dirujuk oleh para perintis penghitung waktu mundur untuk berapa lama penguncian akan berlaku? Suppose I am kicked and created a wallet days back, but I forgot the private key and can create a new wallet due to the 1 week limit. What if my P balance is transferred to that recently created wallet where I don't remember the private key? Misalkan saya KYC dan membuat dompet beberapa hari yang lalu, tetapi saya lupa kunci pribadi dan tidak dapat membuat dompet baru karena batas 1 minggu. Bagaimana jika saldo P saya ditransfer ke dompet yang baru dibuat di mana saya tidak ingat kunci pribadinya? Will there be a notification will let us know in advance about the upcoming balance transfer, so that Pioneer can alter lock settings before the transfer is initiated and finalized in the mainnet wallet? Apakah akan ada pemberitahuan akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo mendatang, sehingga perintis dapat mengubah pengaturan kunci sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet utama? Is the geared up to only have one wallet per Pioneer, or will we be able to define and use multiple wallets inside of the app? Apakah dirancang untuk hanya memiliki satu dompet per Pioneer, atau apakah kami dapat menentukan dan menggunakan beberapa dompet di dalam aplikasi? Will there be a place in the app to see how many kicked users we have in the community? Akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? When and how will the KYC validator receive P rewards? Kapan dan bagaimana validator KYC akan menerima hadiah P? When will the KYC validators be selected? Is there a date when this will start? What will be the requirements for validators? How long will the training last? Who will be responsible for this? Kapan validator KYC akan dipilih? Apakah ada tanggal kapan ini akan dimulai? Apa yang akan menjadi persyaratan untuk validator? Berapa lama pelatihan akan berlangsung? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? What is preventing the deployment of weekly pilot tests? Apa yang mencegah penerapan uji coba mingguan? Will minors who do not meet the AG criterion yet be able to KYC on Ceteido? Apakah anak di bawah umur yang belum memenuhi kriteria usia dapat melakukan KYC setelah mereka melakukannya? When will the node bonus calculation be available to moderators for preview? Kapan penghitungan bonus simpul tersedia untuk moderator untuk pratinjau? Question on Mod Appreciation Day aka First Friday of February FFF. Pertanyaan tentang Hari Apresiasi Mod alias Jumat pertama Februari FFF. When can we expect the first few barter shopping dApps to be live on P Network? Kapan kita bisa mengharapkan beberapa dApps barter belanja pertama ditayangkan di jaringan P? Will there be a list of chat approved marketplaces for Pioneer to reference? Apakah akan ada daftar pasar yang disetujui CT untuk referensi perintis? Will there be a mechanism for Pioneer to report marketplace scams? Apakah akan ada mekanisme bagi perintis untuk melaporkan penipuan pasar? Jawabannya berikut ini. Kami akan mulai mendistribusikannya dan formatnya aku maksud pertama-tama untuk membagi potongan validasi adalah desain yang saya pikir mungkin dikomunikasikan sebelumnya adalah untuk melindungi desain ini pekerjaan bukan hanya satu validator memvalidasi seluruh kumpulan data satu Anda tahu kick satu perintis yang ingin pergi ke kick membelah menjadi beberapa bagian dalam terbatas paparan validator tertentu bagian dari satu
perintis informasi, misalnya orang yang memvalidasi gambar di dalam dokumen versus selfie hanya akan melihat gambar, tidak akan melihat bahkan kerangka atau dokumen terlihat. Tetapi untuk orang yang melihat dokumen terlihat, kami mencoba untuk menutupi semua informasi pribadi dan juga gambar sehingga validator yang berbeda terkena hanya subset, himpunan bagian, dari satu perintis informasi untuk sampai batas tertentu melindungi privasi perintis. Selain itu, mengapa kita memiliki kolam dan kemudian mendistribusikan? Mengapa bisa? Kami merancang hanya pergi ke orang-orang yang memvalidasi milik saya. Alasannya adalah karena semua pionir melalui KIK yang membutuhkan kerja dari validator belum tentu berhasil lulus KIK. Berarti bahwa jika mereka tidak lulus KIK, mereka tidak akan pernah memiliki P di tempat pertama untuk membayar pekerjaan validasi yang dilakukan oleh pekerja kerumunan. Namun pekerjaan yang dilakukan oleh validator akan benar-benar bahkan pada orang yang gagal KIK yang masih dikerjakan dan masih layak Anda tahu kompensasi. Jadi dalam hal itu, itulah sebabnya di mana kumpulan akan disumbangkan oleh siapa saja yang berhasil melewati KIK dapat memiliki P yang benar-benar mereka miliki dan kemudian mampu membayar untuk layanan, dan kemudian kumpulan ini didistribusikan untuk bekerja oleh semua validator. Apakah kasus KIK lolos atau tidak karena pekerjaan ini? Sama, apakah hasil-hasil KIK perintis tertentu tidak akan mempengaruhi apakah pekerjaan validator harus dikompensasi atau tidak? Jadi itu sebabnya ini adalah desain kolam alasan mendasar. Ada beberapa orang mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan teknis, beberapa negara atau perintis mengalami, dan jadi saya hanya mengirim pesan singkat untuk meminta mereka untuk mengaturnya bersama dengan sisa tim inti, mengaturnya di tempat yang baik sehingga kami dapat memperbaiki kesulitan teknis yang dialami orang dan memperbaiki validator KIK. Apa yang akan dipilih? Apakah ada tanggal kapan ini akan dimulai? Apa persyaratan untuk validator? Berapa lama pelatihan akan berlangsung? Siapa akan bertanggung jawab untuk ini? KIK dibangun dalam evaluasi otomatis dan sistem pengujian dan pelatihan untuk pekerja cloud atau validator. Ini adalah aplikasi dan desain kerja cloud crowdsourcing yang khas dalam ilmu komputer. Oke, pertama-tama akan ada tutorial sederhana di awal dan kemudian periode pengujian untuk validasi pengujian. Semua validasi pengujian yang dilakukan oleh jenis validator yang tidak terlalu valid, tidak terverifikasi, tidak akan dihitung dalam hasil KIK. Pada tinggi H tingkat hasil validasi mereka akan divalidasi silang oleh semua validator lain yang telah mendapatkan status terpercaya. Sebagian besar akan diundang menjadi validator terlebih dahulu untuk menyemai kepercayaan validator. Megamot akan ditetapkan ke status terpercaya terlebih dahulu dan kemudian sebagai sebagian besar hasil validasi dalam periode pelatihan datang dan mencocokkan hasil Megamot berdasarkan algoritma. Mereka juga akan mendapatkan status validator transversal, tetapi kami tidak menghitung hasil kerja apapun dari periode pelatihan validator.